Bab 3516-3520. Mu Yun melihat satu persatu dan memperkenalkan kehidupan beberapa pemimpin negara di bawah tahta Kabupaten Donghai dan orang-orang kuat di bidang beberapa pemimpin dunia. Ini pemakaman. Saat ini, melihat sekeliling dan memperhatikan dengan cermat, saya benar-benar merasa seperti kuburan. Tempat ini jahat. Hai Seng Feng melanjutkan, apakah tidak ada masalah? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Mu Yun sekarang melewati hutan dan sampai di pegunungan. Saya hanya melihat gua di lembah. Di dalam gua, tubuh berjatuhan ke segala arah. Cai Gu, Lang Song dan lainnya sudah mencari tulang-tulang itu. Bagaimana dengan hal-hal baik pada orang-orang ini? Cai Gu memarahi saat itu, tidak ada pil, dan senjatanya sudah lama kehilangan semangatnya. Di sisi lain, wajah Lang Song tidak terlalu optimis. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka hanya membuang-buang waktu di sini. Hai Seng Feng dan Mu Yun tidak melakukan apapun saat melihat adegan ini. Orang-orang ini telah jungkir balik dan tidak menemukan apapun. Apa yang bisa mereka temukan? Saat ini, mereka melihat ke gua di antara lembah. Hai Seng Feng berkata lagi, mungkinkah orang-orang ini berada di ujung tanduk dan menunggu di sini untuk mati? Mu Yun mengabaikan orang ini. Sepanjang jalan, otak orang ini diperbaiki di sini. Mu Yun sekarang melihat sekeliling lembah. Tiba-tiba, matanya tertuju di antara lembah, dan Mu Yun tertegun. Di antara gua-gua tersebut, lokasi prajurit yang mati sangatlah unik. Saya tidak duduk di lembah sesuka hati, menggali lubang dan menunggu kematian di dalamnya. Tapi perhatikan sesuatu. Mu Yun sekarang datang ke lembah dan melihat sekeliling. Segel, injak kakimu. Raungan terdengar saat ini. Bumi bergemuruh dan bergetar saat ini. Saat bumi bergetar, sebuah istana berdiri di bawah kakinya. Saat ini, Cai Gu, Lang Song dan lainnya juga terkejut. Aula utama berukuran panjang sekitar 20 meter, lebar 10 meter, dan tinggi hingga 10 meter. Itu tidak besar. Pada saat ini, sosok Mu Yun jatuh dan terbang ke aula. Cai Gu, Lang Song, dan lainnya juga terbang ke arah mereka satu persatu pada saat ini. Di tengah aula, sesosok tubuh sedang duduk dengan aman. Tapi sekarang, saya tidak tahu sudah berapa tahun saya mati. Mu Yun menatap pria itu dari atas ke bawah, dan akhirnya mengunci pinggangnya. Sebuah tanda. Perintah Raja Daerah. Perintah Raja yang seperti dua kacang polong berkepala logam identik dengan perintah Raja. Mu Yun langsung bergegas keluar dan meraihnya dengan telapak tangannya. Raja Daerah memerintahkannya dan melihat bahwa dia akan mendapatkannya. Tapi angkanya lebih cepat dari Mu Yun. Cai Gu. Cai Gu segera mendatangi sosok kerangka itu dan mengambil token di tangannya. Beberapa orang Mu Yun, saat ini semuanya berupa sosok, berhenti. Meskipun aku tidak tahu apa itu, kamu datang berlari untuk mendapatkan token ini segera setelah kamu masuk. Menurutku itu hal yang bagus. Cai Gu sekarang memegang token itu dengan kuat di tangannya. Apakah kamu yakin itu hal yang baik? Saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, hati-hati untuk bunuh diri. Angin laut kini berdiri di sisi Mu Yun, melihat sekeliling, hati-hati dan waspada. Lang Song dan keempat temannya juga sedang melihat sekeliling saat ini. Di aula utama, tidak hanya sosok ini, tapi juga yang lain yang duduk bersila. Angka tersebut telah korup selama bertahun-tahun. Tetapi orang-orang itu tidak memiliki token apapun, dan mereka juga terlihat bobrok. Apa itu? Saat ini, beberapa orang melihat ke belakang sosok di tengah, dan ada gulungan gambar di dinding. Dan di dalam gulungan itu, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa cahaya mengalir seperti senjata ajaib. Cai Gu sekarang menggenggam gulungan itu dengan telapak tangannya. Cai Gu, kamu tidak boleh terlalu serakah. Lagu Lang berbisik pada saat itu dan keluar dalam sekejap. Sosok Cai Gu diblokir. Hai Seng Feng, Mu Yun, bagaimana kalau kita berenam bergandengan tangan dan membunuh mereka dulu? Lang Song berkata langsung. Bagus. Mu Yun tidak ragu-ragu saat ini, dan berkata langsung, bunuh mereka. Token itu milikku, dan gulungan itu milikmu. Tidak masalah. Pada saat ini, 4 orang, Lang Song, bergerak. Mu Yun juga menjadi sasaran saat ini. Saat ini, Cai Gu mencibir, kalian berenam bekerja sama. Hai Seng Feng dan Mu Yun, mereka berempat membunuh kami berenam. Lalu kalian berdua akan mati. Mu Yun mencibir, jadi lebih baik bekerja sama denganmu. Itu sifatnya.
Hai Seng Feng bahkan memarahi, bekerja sama denganmu dan bunuh Lang Song. Tidak mudah bagi kalian berenam untuk membunuh kami berdua. Lang Song berkata dengan keras pada saat itu, karena ini adalah kerja sama, aku harus menepati janjiku. Aku tidak akan mengkhianati keyakinanku. Candaan. Cai Gu hanya ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi lagu Lang muncul saat itu. Cai Gu, aku akan menanganinya. 5 lainnya, kalian berlima. Ya, 12 orang berada di aula dan segera mulai berkelahi. Cai Gu terjerat. Ada puncak Jizun di sisinya. Sekarang dia bertarung dengan Hai Seng Feng. 4 orang lainnya, 2 di tahap selanjutnya dan 2 di tahap tengah. 3 orang yang dibawakan oleh Lang Song, 2 di tengah dan 1 di akhir. Pada saat ini, Mu Yun langsung membunuh prajurit di tahap akhir dunia. Raungan menyebar saat ini. Nafas sengit dari sosok Mu Yun lebih baik daripada gelombang lainnya. Pada saat ini, Mu Yun membuat orang merasa sangat sombong. Dengan pedang King Yuan di tangan, formula pedang Kaisar Tianzhao pecah dalam 3 cara. Pada tahap selanjutnya dari Jizun di depannya, dia secara bertahap mundur. Mu Yun tidak kenal ampun saat ini. Raungan itu terdengar satu demi satu. Saat ini, wajah Cai Gu sedikit berubah. 6-6, jumlahnya sama, dan wilayahnya tidak berbeda. Tapi saat ini, serangan sengit Mu Yun membuatnya merasakan sesuatu yang salah. Orang di tengah Jizun ini tidak hanya seorang Master Jizen, tetapi juga penuh dengan kekuatan ledakan. Matahari membelah langit dan bumi. Potong dengan pedang. Raungan terdengar saat ini. Pemuda yang bertarung dengan Mu Yun memuntahkan darah dan mundur. Di antara raungan, kekuatan Mu Yun muncul di sekujur tubuhnya. Ah! Jeritan itu terdengar saat ini, dan tubuh pemuda itu terbelah menjadi 2. Beberapa orang lainnya melihat pemandangan itu dan wajah mereka berubah. Pedang yang sangat mendominasi. Hanya beberapa langkah sebelum Mu Yun membunuh Jizun. Saat ini, Mu Yun tidak menunda dan langsung membunuh Jizun lainnya. 1 orang meninggal, itu berarti 6-5. Segera, orang lain meninggal. Wajah Cai Gu jelek saat ini. Keduanya meninggal pada tahap selanjutnya. Lalu, mereka tidak bisa bertahan di tahap tengah. Saat ini, saya berada dalam posisi yang dirugikan. Pada saat ini, Mu Yun langsung membunuh 2 seni bela diri di tengah penghormatan dunia. Ki pembunuh itu memadat. Bagaimana 2 orang di dunia tengah bisa menolak dengan hormat? Saat ini, Cai Gu bertarung dengan Lang Song, sementara Hai Seng Feng bertarung dengan puncak Jizun lainnya. Keempat pria Mu Yun menyaksikan keempat pria itu bertarung. Dalam waktu singkat, Cai Gu dibunuh oleh 4 orang di sekitarnya. 3 orang yang mengikuti lagu Lang memandang Mu Yun dengan ketakutan di wajah mereka. Orang ini sangat kejam. Beberapa waktu yang lalu, Mu Yun membunuh salah satu Jizun tahap selanjutnya, lalu membantu salah satu dari mereka, membunuh Jizun tahap selanjutnya, dan akhirnya langsung membunuh 2 Jizun tahap tengah. Kecepatannya mengubah pandangan Jizun di sekitar lagu Lang. Ini mengerikan. Mu Yun, memegang pedang King Yuan, berdiri di sisi aula dan tetap diam. 3 lainnya takut untuk mendekat saat ini. Orang ini, lebih baik menjauh. Saat ini, Mu Yun tidak memperhatikan pertarungan antara 4 pejabat dunia, tetapi mengamati sekeliling aula dengan cermat. Akhirnya, ada aula yang begitu besar. Perintah Raja Daerah ada di sini, dan gulungan gambarnya juga ada di sini. Hanya saja tidak ada yang lain selain perintah Raja Daerah dan gulungan itu. 7 putaran dan 8 putaran, kemarilah, hanya untuk berfoto. Mata Mu Yun sedikit dingin saat ini. Setelah mengamati sekeliling, sebenarnya tidak ada apa-apa lagi di aula. Pada saat ini, Mu Yun menjadi tenang dan melihat lagu Hai Seng Feng dan Lang. Cai Gu dan Jizun lainnya berada di puncaknya. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak buruk. Untuk sementara, Hai Seng Feng dan Lang Song tidak berada di atas angin, dan keempatnya hanya bisa dianggap setara. Ini bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, Mu Yun berdiri diam. Di antara kedua telapak tangan, kekuatan dunia Tao berkumpul secara gila-gilaan. Di antara kohesi kekuatan batas, suasana yang kuat dan mendominasi dilepaskan pada saat ini. Angin laut. Mu Yun meminumnya. Dalam sekejap, telapak tangan langsung difoto saat ini. Honglian Yuan Jue. 9 kelopak teratai merah. Bunga teratai merah berkelopak 9 terbunuh dalam sekejap pada saat ini. Pada saat ini, sosok Hai Seng Feng juga langsung membunuh lawan di depannya. Boom!
Teratai merah meledak tepat di depan seniman bela diri papan atas Jizun. Meski hanya menimbulkan trauma minimal, hal itu membuat seniman bela diri papan atas Jizun terlihat kesurupan. Tepat pada saat ini, Hai Seng Feng mengumpulkan bola kekuatan batas di telapak tangannya dan menembaknya langsung pada saat ini. Bang! Suara retakan yang dalam terdengar pada saat ini, dan bola kekuatan batas langsung meledak pada saat ini. Hai Seng Feng, mantan seniman bela diri, tampak pucat saat ini. Pada saat ini, Mu Yun menebas dengan pedang. Saat ini, angin laut juga ikut-ikut terbunuh bersamanya. Saat ini, keduanya bekerja sama, dan seniman bela diri yang menghormati kondisi puncak dunia tiba-tiba jatuh dalam bahaya dan wajahnya menjadi semakin pucat. Di bawah, 3 orang yang mengikuti lagu Lang terlihat semakin pucat saat ini. Mu Yun, yang dihormati oleh dunia di tingkat menengah, agak terlalu menakutkan. Jizun bertarung di puncak, dan mereka tidak berani campur tangan sesuka hati. Jika tertangkap oleh puncak Jizun, saya khawatir satu pukulan akan memukul saya dengan keras. Tapi jelas Mu Yun tidak mengkhawatirkan hal ini. Jizun Peak, yang bertarung dengan Mu Yun dan Hai Seng Feng, terluka saat ini, dan reaksinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Saat ini, angin laut menyerang dengan hati-hati. Mu Yun adalah serangan yang cepat dan ganas. Ada kepulan. Hai Seng Feng memukul lawannya dengan satu tangan, dan Mu Yun membunuhnya saat itu juga. Bersama-sama, mereka bersifat eksplosif. Pada saat ini, wajah Mu Yun sedikit dingin. Pedang Kaisar Langit dan Bumi. Satu pedang, terpotong. Boom! Tubuh puncak Jiezun dipotong oleh pedang dan meledak seluruhnya. Angin laut juga berhenti saat itu dan memandang ke arah Mu Yun. Luar biasa. Dunia Anda menghormati ranah jangka menengah. Benar-benar berbeda. Mu Yun tidak mengatakan apapun saat ini. Tembakan pertama adalah untuk menakut-nakuti Lang Song dan keempat orangnya. Kali ini untuk menghalangi angin laut. Hingga saat ini, lagu Lang dan angin laut masih mengancamnya dan harus dicegah. Kekuatan yang mereka tunjukkan juga memberitahu mereka bahwa meskipun Cai Gu mati, yang terbaik adalah tidak menarik perhatiannya. Saat ini, hanya Cai Gu yang tersisa. Kamu, Cai Gu sangat marah dan meraung, aku tidak akan melepaskanmu. Mau lari? Sesederhana itu. Angin laut menyeringai dan langsung keluar. Mu Yun tidak berhenti saat ini, tetapi melanjutkan. Saat ini, ketiga pria itu berkumpul untuk membunuh kayu bakar. Tapi daya ledak Cai Gu jauh lebih kuat dari puncak Jizun mati tadi. Boom booming. Di aula, selalu terdengar suara berisik. Namun pada akhirnya, tubuh Cai Gu tetap terjatuh ke tanah. Sekalipun daya ledaknya kuat, Cai Gu tidak dapat menahannya dalam menghadapi pengepungan 3 orang. 6 mayat, menjadi dingin. Pada saat ini, Lang Song, 3 orang di sekitarnya, berkumpul dan memandang Mu Yun dan angin laut. 4 lawan 2, berhenti bercanda. Mu Yun membunuh 3 orang di sekitarnya sendirian. Sama sekali tidak masalah. Saat ini, Lang Song berkata sambil tersenyum, token itu milikmu dan gulungan gambar itu milikku. Iya, pada saat ini, Mu Yun datang ke Cai Gu, mengambil token itu dan langsung menerimanya ke dalam peta surga pembunuhannya sendiri. Untuk keasliannya nanti akan diverifikasi. Bagaimana dengan saya? Angin laut mau tak mau berkata pada saat ini. Mendengar ini, wajah Lang Song langsung berubah. Apa yang diinginkan Hai Seng Feng? Mu Yun juga mengangkat alisnya saat ini. Mu Yun baru saja berjanji padamu bahwa gulungan itu milikmu. Aku tidak berjanji. Lagu Lang mengerutkan kening saat mendengar ini. Kamu ingin kembali? Lagu Lang mendengus. Tidak, tidak, bukan kami. Hai Seng Feng berkata sambil tersenyum saat ini, Mu Yunlah yang berjanji untuk berdagang denganmu, dan aku ingin fotonya. Mendengar ini, Lang Song memandang angin laut dan Mu Yun. Kamu tidak perlu melihatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu di antara kita. Lang Song memandang Mu Yun dan berkata, maukah kamu ikut campur? Mu Yun berkata lagi, aku menepati janjiku dan tidak akan ikut campur. Aku hanya perlu sebuah tanda. Jika gulungan itu memberitahumu, itu untukmu. Lang Song memandangi 3 orang di sekitarnya dan angin laut. Brengsek. Akhirnya, Lang Song memarahi dengan pelan, melihat gulungan gambar di dinding dan memarahi, ini dia, aku tidak menginginkannya. Mendengar ini, dia bilang jangan ikut campur, jadi dia tidak akan ikut campur. Tapi sepertinya Lang Song tidak percaya.
Selamat tinggal. Lang Song membungkukkan tangannya dan berbalik untuk mengambil ketiganya. Di aula, hanya Mu Yun dan Hai Seng Feng yang tersisa. Kamu sangat tidak masuk akal. Mu Yun berkata perlahan. Kenapa aku tidak masuk akal? Hai Seng Feng membalas, kamu berjanji tidak akan main-main, tapi aku tidak berjanji. Lagi pula, saya siap melawan mereka sampai mati. Alhasil, mereka menasihati. Saya juga sangat bingung. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Lang Song pasti mengira aku akan membantumu, jadi aku tidak berani bertaruh. Akankah kamu menolongku? Angin laut memandang Mu Yun dan tersenyum. Tidak, angin laut menghampiri dinding dan berkata sambil tersenyum, datang dan lihat gulungan apa ini. Omong-omong, token apa itu? Kamu menginginkannya untuk apa? Nada suara Mu Yun saat ini jauh lebih santai, dan perlahan berkata, saya di sini untuk mendapatkan tanda ini. Angin laut tidak bertanya lagi. Mereka melihat gulungan gambar di dinding. Melihat gulungan kerangka pria di kursi tengah, itu tidak menarik. Tapi melihat gulungan di atas kerangka itu, saya merasa seluruh gulungan itu sepertinya mengandung vitalitas. Apa ini? Angin laut mengangkat telapak tangannya dan menyentuh gulungan itu. Tiba-tiba, pada saat ini, cahayanya muncul. Saat cahaya naik, Mu Yun dan Hai Seng Feng sama-sama melihat gambar di gulungan itu. Itu seperti gambaran gunung dan sungai. Jika Anda perhatikan lebih dekat, peta tersebut menguraikan gunung, bumi, danau, gurun, dan sebagainya. Peta Donghua. Pada saat ini, angin laut tidak dapat menahan diri untuk berkata. Di bawah negara bagian Donghua, ada 103 kabupaten. Tanah di satu kabupaten juga berisi beberapa negara bagian. Jarak wilayahnya puluhan juta mil. 9 kabupaten adalah yang paling kuat, Gongwei Wangdu. Saat ini, nama 103 kabupaten tertera di peta. Jika diperhatikan dengan seksama, pusatnya adalah kota yang paling luas. Ini seharusnya menjadi ibu kota raja. Angin laut melihat gulungan itu dan melihat sekeliling. 9 kabupaten dan kota di sekitar ibu kota raja adalah yang paling kuat. Raja daerah Dongling, Raja daerah Harimau, Raja daerah Singa, Raja daerah Ular, Raja daerah Kifeng, Raja daerah Malam yang Pahit, Raja Wei, Raja Bekas Luka, Raja daerah Donghai. Nama 9 prefektur juga terpampang di peta. Di luar Wangdu, ada 9 kabupaten dan kota, dan di luar 9 kabupaten dan kota, ada kabupaten dan kota lain serta kota negara bagian. Melihat pemandangan ini, Mu Yun pun terkesima dengan luasnya area tersebut. Negara bagian Donghua pada masa itu seharusnya tidak lebih buruk dari negara adidaya sekarang. Kaisar Donghua, dengan 9 raja di bawah kekuasaannya dan ratusan kabupaten dan kota lainnya, dihancurkan pada era itu. Mu Yun menghela nafas, segala sesuatunya bisa berubah. Jika tidak cukup kuat, mereka akan selalu tenggelam oleh keberadaan yang tidak diketahui. Hai Seng Feng tercengang saat mendengar ini. Memang benar, Hai Seng Feng tersenyum, melihat gulungan gambar itu dan berkata, saat ini, hanya Wangdu dan 9 kabupaten dan kota yang dilestarikan. Tampaknya negara bagian dan kabupaten lain belum dilestarikan. Kalau begitu, jika kamu ingin menguasai tempat ini, kamu perlu mencari tempat di mana ibu kota raja berada. Apa? Bukan begitu? Mu Yun bertanya, bukankah Sekte Jinglei memberimu instruksi seperti itu? Angin laut menggelengkan kepalanya saat ini. Negara kuno Donghua ini memiliki wilayah geografis puluhan juta mil. Hanya 9 prefektur dan kabupaten, tetapi juga ratusan ribu mil. Bagaimana jika orang-orang di sini tidak mati? Jika ada seorang raja, atau bahkan seorang tuan, bagaimana kita bisa mengendalikannya? Apakah kita bergantung pada sekelompok pejabat dan dewa dunia? Jangan bilang itu kita, meski para pemimpin dunia keluar, mereka tidak bisa mengendalikan tempat ini. Jika kerajaan Donghua kembali melihat matahari, para pangeran akan melakukan beberapa terobosan dan mencapai negara dominan. Aku khawatir kita akan menjadi anak domba yang harus disembelih. Itu benar. Jika orang-orang di Donghua tidak mati, mereka adalah mangsa orang lain. Namun hingga saat ini, saya belum bertemu dengan sisa-sisa Donghua. Saya tidak tahu bagaimana situasinya di sini. Tetapi sekarang kami mengetahui beberapa area di sini. Kami tidak berlarian seperti lalat tanpa kepala. Hai Seng Feng tersenyum dan berkata, gambar ini milik saya, dan token itu milik Anda. Bagus. Mu Yun mengangguk. Saat ini, saya tidak tahu di mana jalan keluarnya. Saya akan tutup di sini.
Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi dulu. Mu Yun berkata terus terang. Diam. Hai Seng Feng memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan menerobos? Iya, Hai Seng Feng tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan menunggumu. Pendiri, keluarlah sekarang, dan aku tidak bisa menemukan jalan keluar sendirian. Apapun yang kamu mau. Mu Yun melihat ke aula kosong dan sampai ke sudut. Di antara telapak tangannya, garis batas Tao memadat, dan kekuatan hegemoni menyebar pada saat itu. Dayan Tianzhen, 15.000 pola batas. Keluar pada saat ini dan berkumpul menjadi sebuah susunan untuk menutupi tubuh Mu Yun. Melihat pemandangan ini, angin laut tidak banyak bicara. Aku sangat berhati-hati, gumam. Hai Seng Feng melihat gulungan gambar di depannya dan bergumam, Dong Hua. Tidak lagi. Kali ini, 6 orang meninggal dan membawa energi dan semangat yang besar kepada Mu Yun. Terutama Cai Gu, dunia menghormati keadaan puncak, mengandung esensi dan semangat, serta penuh hegemoni. Mu Yun benar-benar siap untuk menerobos ranah Jizun selanjutnya. Setelah mencapai tahap selanjutnya, kekuatan Honglian Yuanjue dan Tianzhao Huang Jianjue juga akan meningkat beberapa kali lipat. Dia juga dapat mengontrol kekuatan Formula Wanyuan Guitian dan semakin meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, bulan Maret berlalu. Pada hari ini, susunan Dayan ditarik. Mu Yun berjalan keluar dari sudut aula. Kamu berhasil menerobos. Sebuah suara terdengar saat ini. Mu Yun memandangi angin laut yang bersandar pada pilar batu di aula utama dan berkata sambil tersenyum, kupikir kamu sudah pergi. Hai Seng Feng menyeringai dan berkata sambil tersenyum, kubilang, aku akan tinggal bersamamu hanya selama 3 bulan tanpa menunda-nunda. Jizun terlambat. Cepat sekali. Mu Yun memandangi angin laut, tetapi berkata sambil tersenyum, bukankah kamu juga berada di masa awal Dewa Dunia? Saat dia menutup pintu, dia merasakan perubahan kekuatan luar. Hanya angin laut yang ada di sana. Rupanya angin laut juga sudah menerobos. Hai Seng Feng berkata sambil tersenyum, melihat catatan di gulungan itu, aku merasakan perasaan di hatiku. Aku telah terjebak di puncak Jizun selama ratusan tahun. Mu Yun tidak banyak bicara. Ayo pergi. Setelah meregangkan tubuh dan melihat keluar aula, Mu Yun berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk pergi. Mereka pergi dari sini berdampingan. Ketika kedua sosok itu pergi, aula di belakang runtuh saat itu. Tidak ada harta karun di sini. Mungkin generasi tua, setelah perang berakhir dan kelelahan, memilih untuk mengetahui kehidupan mereka di sini. Sedangkan untuk bayinya, saya khawatir perang telah habis sama sekali. Tapi Mu Yun tidak kecewa dengan ini. Lagi pula, aku sudah mendapatkan token yang kuinginkan kali ini. Perintah Raja Daerah. Tanda Donghai Junwang dapat mengikat monster lapis baja itu. Apakah ada efek lain? Mu Yun juga penasaran dengan hal ini. Namun, sepertinya wilayahnya terlalu rendah. Dia hanya melihat sekilas pembatasan berat pada token tersebut. Namun untuk saat ini, Anda bisa menemukan pria besar berkepala emas. Memiliki pemahaman tertentu tentang perintah raja di daerah tersebut, Mu Yun juga memiliki keyakinan di dalam hatinya saat ini. Ingin mengembalikan kebebasan. Tentu, saya hanya berharap orang-orang itu tidak punya pemikiran lain. Kalau tidak, saya tidak tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ia muncul lagi di antara langit dan bumi yang gelap, dikelilingi oleh tulang-tulang mati. Hai Seng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mu Yun dan berkata, kemana kita akan pergi? Keluar. Apakah kamu tahu jalan keluarnya? Angin laut terkejut. Kamu harus bisa keluar dari sana. Titik 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 titik. Saat ini, angin laut datang ke dasar tebing bersama Mu Yun dan menatap ke langit. Keluar dari sini. Angin laut tertegun dan berkata, jangan bercanda. Saya sudah mencobanya, tetapi angin di tepi tebing bertiup dari atas ke bawah. Semakin ke atas, semakin kuat tekanannya. Aku tahu. Mu Yun tersenyum dan berkata, hanya saja aku tidak akan naik sendiri. Bagaimana caramu bangun? Angin laut tidak mengerti. Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan skala emas yang diberikan kepadanya oleh binatang lapis baja besi berkepala emas dan meletakkannya di tangannya. Cobalah. Pada saat ini, sisik emas terlempar ke atas oleh awanmu. Semula dari atas hingga ke bawah tebing, angin topan menderu-deru, dan sulit bagi mereka untuk naik. Namun saat ini, timbangan emas itu melayang perlahan. Tampaknya saat ini,
skala emas tidak terpengaruh. Hai Seng Feng tampak terkejut. Setelah beberapa saat, sisik emasnya menghilang. Namun dari tebing, seutas benang sutra emas turun. Ayo pergi. Mu Yun sekarang memegang benang sutra dan terbang. Dengan kekuatan benang sutra, meski angin bertiup kencang, mereka tetap bergerak ke atas dan maju perlahan. Akhirnya, mereka sampai di tebing. Berdiri diam, angin laut terasa lega saat itu. Tempat itu benar-benar tempat yang jahat. Untungnya, tempat itu telah muncul. Mu Yun tidak banyak bicara. Hai Seng Feng tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu? Ini untukku. Aku hanya mencoba. Mu Yun menunjuk ke depan. Dia, siapa? Hai Seng Feng melihat ke depannya, dan segera tubuhnya tertegun dan tetap di tempatnya. Binatang lapis baja. Melihat sekeliling, angin laut mengubah wajahnya. Dan lebih dari satu. Pada saat ini, seekor binatang lapis baja mengelilingi mereka, mengamati mereka. Punya tokennya. Binatang lapis baja berkepala emas itu memandang Mu Yun dan tersenyum. Mengerti. Mu Yun mengeluarkan token itu sekarang. Kemunculan perintah raja daerah tidak jauh berbeda dengan perintah tuan negara. Namun, banyak monster lapis baja yang melihat token itu, tetapi sosok mereka mengalami kemunduran. Terima kasih, teman kecil. Binatang lapis baja berkepala emas itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, tolong buka larangan di token itu, teman kecil. Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak akan. Aku akan memberitahumu cara melakukannya. Binatang lapis baja berkepala emas itu menggerakkan beberapa binatang lapis baja untuk membawa angin laut ke satu sisi, dan kemudian memimpin Mu Yun ke sisi lain. Kerajaan kuno Donghua pernah mempunyai perintah kekaisaran, perintah raja daerah, dan perintah penguasa negara. Perintah raja daerah memerintahkan tanah suatu daerah. Melihat perintah itu seperti melihat raja daerah. Token ini bisa dianggap sebagai senjata ajaib yang tiada taraf. Binatang lapis baja berkepala emas itu berkata perlahan, ada banyak larangan dalam perintah raja daerah ini. Dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa membuka beberapa larangan yang lebih lemah. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Token digantung di depan badan. Pada saat ini, cahaya muncul dari token itu. Perhatikan baik-baik, ada banyak lampu, masing-masing ada segelnya. Sekilas ada ratusan cara. Bahkan Putri Laut Cina Timur memiliki banyak hal untuk diandalkan dan mengeluarkan perintah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menemukan perintah di bawah kendali keluarga binatang lapis baja emas kami dan membukanya. Mu Yun berkata, bagaimana cara membukanya? Awas kamu. Pada saat ini, binatang lapis baja berkepala emas itu menjatuhkan setetes esensi darah dari sela-sela cakarnya. Pada saat ini, esensi darah meleleh dan tersebar di samping kata-kata terlarang. Tiba-tiba, di samping salah satu kata terlarang, ada kilatan cahaya, dan mantra seperti mark muncul di kepala binatang lapis baja berkepala emas itu. Itu dia. Binatang lapis baja berkepala emas itu buru-buru berkata pada saat itu, buka saja. Mu Yun mengangguk saat ini dan sedikit menekuk jarinya. Kata terlarang itu perlahan hancur saat ini. Perlahan, tanda di kepala binatang lapis baja berkepala emas itu perlahan-lahan runtuh. Itu bukan satu-satunya. Mantra di kepala monster lapis baja lainnya juga runtuh satu persatu pada saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun juga tercengang. Perintah Raja Daerah. Jadi begitu. Ada ratusan kata terlarang dalam perintah Raja Daerah. Apakah ada kata-kata terlarang lainnya? Mu Yun merasa dia mungkin benar-benar menemukan harta karun kali ini. Saat ini, tampilan monster lapis baja berkepala emas itu santai. Di mata, esensi Tao dan Tao ditampilkan. Temperamen roh teratas dalam tubuh tampaknya sedang berubah saat ini. Terima kasih, Mu Yun. Binatang lapis baja berkepala emas itu mengangguk dan berkata, nama asliku adalah Jiaqian. Hari ini kamu telah banyak membantu keluargaku. Di masa depan, keluargaku berhutang budi padamu. Tolong, di negara kuno ini, aku akan berjanji jika kamu butuh sesuatu. Ada banyak larangan internal pada token ini. Biar saya jelaskan satu per satu. Dengan itu, Jiaqian mengulurkan cakarnya dan ingin mengambil token itu. Saat ini, Mu Yun mengambil perintah Raja Daerah dan berkata sambil tersenyum, lepaskan mantramu. Token ini milikku. Mendengar ini, Jiaqian segera tersenyum dan berkata, itu sifatnya. Saya hanya menjelaskan larangan ini untuk Anda. Apa misterinya? Mu Yun tersenyum dan berkata, maksud saya bagus, tapi saya punya cara untuk menghadapinya, diriku sendiri.
Jangan ganggu kamu. Perjanjian kita sudah selesai. Sudah waktunya saya pergi dan melihat tempat lain. Begitu kata-kata itu keluar, kebaikan di wajah Jiaqian berangsur-angsur menghilang saat itu. Mu Yun, apakah kamu melindungiku? Tentu saja. Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu bisa membunuhku kapan saja kamu ingin melepaskan larangan itu. Tentu saja, aku harus menjagamu. Tapi menurutku, pemimpin klan Jiaqian, haruskah setia? Mendengar ini, kepala klan Jiaqian menunjukkan senyuman seperti manusia dan tidak manusiawi. Bagaimana jika aku tidak melepaskanmu? Kamu ingin kembali? Mu Yun berkata dengan hati-hati, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Kekanak-kanakan. Saat ini, Jiaqian mencibir, dengan perintah ini, kamu bisa mengerahkan pasukan lapis baja besi di bawah tahta daerah, dan bisa mengendalikan kabupaten dan kota. Luar biasa. Di sini, bisakah kamu menggunakannya? Tahukah kamu misterinya? Jadi kamu tidak masuk akal. Terus, Jiaqian bersenandung dingin saat ini. Itu tidak terlalu bagus, tapi aku juga telah mempelajari perintah raja daerah selama beberapa bulan dan menemukan bahwa setelah aku mengintegrasikan perintah raja daerah, aku bisa melepaskannya sesuka hati dan kemudian melarangnya sesuka hati. Mu Yun berkata dengan malas, misalnya, aku baru saja melepaskan ikatan larangan untukmu, dan sekarang, aku juga bisa melarangnya. Jiaqian hanya merasakan mantra terlarang di kepalanya muncul lagi. Kamu, apakah kamu bercanda? Jiaqian meraung. Aku bercanda. Mu Yun mencibir, ketika saya memasuki dasar tebing, saya melihat mayat berubah menjadi tulang. Beberapa tulang sudah tua, tetapi ada pula yang hanya berumur puluhan tahun, hampir 100 tahun. Jelas, Anda telah membiarkan orang lain mencobanya sebelumnya. Petik 2. Tebakanku bagus. Seharusnya gagal, jadi mereka semua mati. Orang-orang itu seharusnya adalah mereka yang masih hidup di negara Donghua kuno. Meskipun aku terpaksa tidak berdaya, aku terlalu bodoh untuk tidak melindungimu dan membiarkanmu memancing dan daging. Jiaqian sangat marah saat ini. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan perintah raja, apa yang bisa kau lakukan? Kamu tidak bisa mengendalikanku. Benarkah? Mu Yun tersenyum saat ini, tapi itu lebih jelas. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, perintah raja daerah ini, meneteskan darah untuk mengenali Tuhan. Saya pikir sulit untuk mengenali Tuhan, tetapi saya tidak berharap itu menjadi cukup sederhana. Dan semua larangan yang bisa kubuka bisa diubah menjadi nafasku sendiri. Akulah Tuhan dan kamu adalah pelayannya. Apa menurutmu aku bisa mengendalikanmu? Mu Yun memandang Jiagan dan berteriak. Semua, bergulinglah ke arahku. Jiaqian meraung marah, kamu bermimpi. Namun, sepatah kata pun jatuh, tapi wajah Jiaqian berubah. Saya melihat sekeliling, seekor binatang lapis baja besi dengan tubuh 100 kaki tiba-tiba berguling pada saat itu. Dengan sendirinya, anggota tubuhnya tidak terkendali, dan ia mulai berguling. Mu Yun melihat adegan ini dan tersenyum puas. Perintah Raja Daerah. Hal baik. Sarana pelarangan dan pengendalian ini seperti segel gelap hidup dan matinya. Namun, jumlah cetakan gelap hidup dan mati terbatas. Tidak mungkin baginya untuk mengendalikan Jiaqian dengan segel gelap hidup dan mati, satu, tapi tidak puluhan ribu. Namun larangan ini bisa dicapai. Brengsek. Jiaqian berbisik pada saat itu, dan alisnya terlihat mematikan. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Mu Yun berkata sambil tersenyum, awalnya, saya tidak bermaksud menjadi musuh Anda. Saya pergi setelah membuka larangan. Setidaknya ada ratusan larangan dalam perintah Raja Daerah, yang cukup untuk saya selidiki. Petik 2. Tetapi jika kamu ingin mati, aku akan membuatmu. Mendengar ini, Jiaqian gemetar karena marah. Apa, ingin membunuh? Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa membunuhku. Perintah Raja Daerah adalah milikku. Kecuali Raja Daerah Laut Cina Timur hidup kembali, siapa yang bisa membunuhku? Atau, beberapa ahli yang dikendalikan oleh perintah raja di daerah ini beberapa kali lebih kuat dariku dan menerobos larangan dengan paksa, tapi kamu tidak termasuk di antara mereka. Jika kamu adalah pemimpin dunia, mungkin kamu benar-benar bisa maju, langgar larangan Kai Feng dan lawan Mu Yun. Jelas sekali, ini bukan dunia yang kering, tapi ini juga bukan dunia yang kering. Apa yang kamu banggakan? Jiaqian berteriak pada saat itu, meski begitu, ada banyak alam penghormatan dunia dan dewa dunia di keluarga kita.
Berapa lama kamu bisa mengendalikannya? Jika aku benar, Anda hanya berjuang untuk mendukung sekarang. Lagi pula, kamu hanya Jisun. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum, apa yang kamu katakan itu benar. Mu Yun sekarang melangkah keluar. Namun di matanya, ada bekas ejekan. Aku hanya bisa segera mengendalikanmu, karena aku lemah, tapi, aku bisa lari. Begitu dia mengatakan ini, Jia Qian tercengang. Berlari. Negara kuno Donghua sekarang luasnya ratusan ribu mil, tidak kurang dari seperempat luas Donghua. Jika saya lari, bisakah Anda menemukan saya? Saat aku mencapai Tuhan dunia, mengendalikanmu dan menggunakannya untukku, bukankah itu sangat sederhana? Kamu, Jia Qian benar-benar tercengang. Selamat tinggal. Saat ini, Mu Yun menundukkan tangannya dan berkata, terima kasih, Jia Qian. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dan membunuh keluargamu. Bagaimanapun, aku bisa membangun kembali pasukan armor besi di masa depan. Dengan ahli kekuatan yang dihormati dunia dan alam dewa dunia, dan dengan pertahanan hewan lapis baja besi yang kuat, itu akan menjadi pasukan yang kuat. Ingat apa yang aku katakan. Sampai jumpa lagi. Kamu harus menuruti perintahku. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun terbang menjauh. Keluar dari sini. Pada saat ini, seekor binatang lapis baja berguling-guling di tanah, seperti anjing serigala kecil yang patuh. Mu Yun memandangi angin laut tidak jauh dari sana dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Pergi. Oh, angin laut sedang dalam keadaan cuek saat ini. Mengapa orang-orang besar ini? Dengarkan Mu Yun. Saat ini, mereka terbang menjauh dari tanah dan melarikan diri ke tanah. Mereka pergi seperti angin. Mu Yun, bisakah kamu mengendalikan mereka? Untuk apa kita lari? Hai Seng Feng berkata dengan penuh semangat, ada puluhan ribu binatang lapis baja. Anda mengendalikan mereka. Bukankah kita berdua menyapu ribuan murid dari 4 sekolah utama di negara kuno ini? Mu Yun melirik angin laut. Ini hanya waktu yang singkat. Apakah kamu tidak lari dan menunggu untuk dibunuh? Petik 2. Hai Seng Feng buru-buru berkata, apakah itu efek ajaib dari token itu? Aku tahu aku menginginkan token itu dan memberimu gulungan itu. Mu Yun sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tertawa dan berkata, sulit untuk membeli 1000 emas. Saya mengetahuinya sejak dini. 1000 emas sulit dibeli. Aku tahu itu. Perintah raja daerah ini ajaib dan tidak dapat diprediksi. Ratusan larangan dibuat di bawah yurisdiksi Raja Kabupaten Donghai pada tahun-tahun itu. Jika dia bisa membuka semua larangan. Kekuatan macam apa itu? Tentara lapis baja. Selain itu, apa lagi? Mu Yun sangat menantikannya sekarang. Dengarkan saja maksud perkataan Jia Qian. Saya khawatir larangan ini belum semuanya. Hilangnya larangan tersebut, saya khawatir, mewakili apa yang dikontrol, yang sudah mati atau tidak ada. Tapi masih banyak. Pada saat ini, mata Mu Yun memiliki sentuhan harapan. Negara Donghua kuno ini adalah harta karun yang luar biasa. Itu adalah harta karun yang melampaui 4 tingkat kekuatan. Itu sangat berharga. Saat ini, bumi sangatlah luas. Mata Jia Qian dingin dan keji. Mu Yun. Raungan menyebar ke seluruh dunia bawah tanah saat ini. Kali ini, dibuat oleh Mu Yun. Kemungkinan harapan terbesar monster lapis baja itu untuk memulihkan kebebasannya telah hancur pada saat ini. Lain kali saya melihat Mu Yun, jika putra ini menjadi pemimpin dunia, keluarganya hanya bisa patuh dan patuh. Negara kuno Donghua, di gunung. Awan yang merumput dan angin laut saling berhadapan. Kamu dan aku di sini. Saatnya berpisah. Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Aku sudah terlalu lama bersamamu, dan aku selalu bingung. Hai Seng Feng berkata sambil tersenyum, tidak, betapa menyenangkannya kita menjadi mitra. Aku punya teman di sini. Aku harus mencari mereka. Sudah lama aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Terlebih lagi, Dewa Dunia ingin membunuhku. Tidak aman bagimu untuk bersamaku. Apalagi yang ingin dikatakan Hai Seng Feng. Mu Yun tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu memiliki motif tersembunyi dan harus bekerja denganku? Mendengar ini, Hai Seng Feng berhenti sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku akan mencari pasanganku juga. Sampai jumpa nanti. Aku akan membantumu jika aku dalam masalah lagi. Jika aku di dalam masalah, kamu harus membantuku.
Mu Yun melihat sekeliling dan tidak membuka mulutnya. Dia juga berbalik dan pergi. Dua sosok terpisah saat ini. Pada saat yang sama, Hai Seng Feng melihat awan peternakan di belakangnya menghilang. Pada saat ini, dia berbelok di sudut dan menuju keluarga binatang lapis baja. Pada saat ini, Jiaqian meraung marah di kelompok monster lapis baja. Sangat marah. Sebuah suara anggun terdengar dan bercanda, karena kamu sangat marah, mengapa kamu ingin menyakiti orang lain? Aku mengamati Mu Yun dan menepati janjinya, tetapi kamu tidak menepati janjimu. Siapa? Jiaqian melihat sekeliling saat ini. Perlahan, sesosok tubuh muncul di antara gua dan tersenyum pada banyak monster lapis baja.